Andi, juga Pak Yoga. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Pak Yoga, mungkin untuk masalah pengujian Batako ini bisa dijelaskan atau disampaikanlah kepada Pak Fendi dan Pak Herman mengenai prosesnya, Pak, mungkin Pak. Recording in progress. Ya, Pak, nanti ini yang dindingnya saja atau yang Batakonya juga ya? Yang Batako ini Pak justru Pak, yang brick Pak, yang Batako kemarin dikirim dari Daiwa itu Pak Yoga. Enggak, maksud saya kan Daiwa itu mau nguji langsung dinding kan ya? Betul, betul. Udah semua Pak? Dari kami sudah Pak. Bapak Nisa nanti bikin absen ya? Ya, betul. Siap, Pak. Oke. Mungkin langsung aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Mungkin sekarang kita rencananya saya sebenarnya sudah ngobrol dengan Pak Gito, ingin menjelaskan sedikit tentang pengujian dan laporan yang akan kami buat setelah pengujian gitu Pak. Jadi supaya clear di awal bagaimana analisis atau evaluasi yang akan dilakukan pada dinding tersebut. Nah itu pertama. Terus sebelumnya saya minta maaf juga, ini Mas Ramonnya lagi dinas luar kota ke Bali ya, jadi pulang Sabtu, jadi beliau tidak bisa hadir. Terus mungkin saya langsung aja Pak, nanti diskusinya ada saya sedikit paparan, nanti diskusinya mungkin bisa langsung Pak, kalau mau ada yang ditanyakan dan lain-lain. Baik. Nah ini udah terlihat ya Pak? Ya. Nah ini mungkin saya besarkan saja. Nah, ini sebenarnya kalau untuk uji dinding itu standar yang kita gunakan cuma ada dua Pak. Untuk pembebanannya sendiri atau pola bebannya kita pakai, nanti saya kasih contohnya juga atau saya dari ini dulu ya. Nah ini pengujian-pengujian yang pernah kami lakukan Pak. Biasanya sih pengujian bata, dinding bata. Jadi saya cerita sedikit ya, kalau misalkan bangunan satu lantai, mungkin ini sekalian yang menjelaskan yang Pak Gito, yang Lino ya. Iya, iya. Kalau bangunan satu lantai itu kita berbasis kekuatan Pak. Jadi tidak berdasarkan atau tidak seperti bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau bangunan tinggi kan kita butuh selain kekuatan ada hal lain yang harus kita perhatikan. Yang paling penting ya adaptabilitas atau kemampuan berdeformasinya. Nah kalau untuk bangunan satu lantai kita khusus di kekuatan saja Pak, dianggap cukup gitu. Ya. Karena kalau kita memang harus memenuhi seperti yang bangunan-bangunan tinggi, satu lantai ini susah untuk lolos Pak. Nah, dengan kekuatan saja dianggap cukup lah. Sudah cukup. Ya, dianggap cukup. Nah ini mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, ini memang kalau standar khususnya tidak ada Pak. Untuk pembebanannya kita ngacu karena umumnya bentuknya dinding, baik apapun itu bahannya, mau bata merah atau baja ringan yang ditempel dengan dindingnya, ditutup penutupnya, itu kita anggapnya dinding. Jadi sebagai satu kesatuan dinding. Nah ini pembebanannya kita ngacu ke PEMA P750, itu sebenarnya untuk dinding beton Pak. Nah itu kita bisa ambil supaya dia pembebanannya perlahan gitu, jadi nggak langsung besar gitu ya. Itu pola bebannya. Nah untuk kriteria penerimaannya sendiri, jadi nanti dari hasil pengujian, nah Bapak itu dapat kayak gini. Ini kebetulan contoh dinding beton Pak. Dapat seperti ini grafik. Nanti ditanya ya, ini umumnya saja dulu Pak. Ini grafik. Dari grafik ini kita dapat
kalau kita ambil backbone-nya ya kayak gini. Nah, si dinding tadi, hasil grafik dinding tadi kita bagi yang namanya omega sub zero. Omega sub zero untuk dinding itu umumnya 2,5, Pak. Nah, dari sini kita dapatlah kurva kapasitas. Nah, nanti si kurva kapasitas ini kita bandingkan dengan demand atau kebutuhan gaya gempa di bangunan Bapak di lokasi tertentu, Pak. Makanya nanti kami membuat tiap provinsi satu kota, Pak. Tiap kota besar kita bikin si demand-nya, Pak. Nanti kita bandingkan dengan kapasitas yang kita dapat dari hasil pengujian. Nah, jadi nanti hasilnya akan ada pembandingnya, Pak, ya, di tiap-tiap kota, Pak? Kota provinsi ya. Kota provinsi. Jadi, provinsi kita berapa, 30 sekian lah ya. Nah itu nanti ada. Jadi misalkan nih yang Bapak itu masuk semua di seluruh Indonesia, atau hanya misalkan nih di kota tertentu, misalkan di Bandung masuk, tapi di Palu tidak masuk, seperti itu, Pak. Oke. Cuman ya kita sih sebetulnya yang kita harapkan di tempat yang mungkin bebannya paling besar ya, Pak, ya, beban gempanya, Pak. Nah, masalahnya gini, Pak, untuk SNI yang sekarang itu tiap lokasi itu kita harus ngitung sendiri, jadi nggak kayak SNI yang di bawah 2010, Pak. Kalau 2010 kan kita hanya punya 6 zona tuh. Ya, betul, sampai zona 6 yang terberat ya, Pak, ya. Ya, yang terberat zona 6. Jadi kita tinggal hitung situ, kalau nggak masuk kita turunin gitu kan. Nah, kalau ini itu tergantung titiknya, Pak. Banyak faktor gitu. Makanya kami kan kesusahan, Pak. Iya. Kesusahan untuk menentukan yang paling. Jadi coba-cobanya akan banyak gitu. Makanya untuk sekedar memudahkan, tapi cukup untuk perusahaan itu basic untuk pemasaran gitu ya, atau tahu secara garis besarnya. Nah, kami pilihnya itu atasan kami Pak Ferry itu memutuskan udah di tiap ibu kota provinsi gitu. Oke. Nah, nanti misalkan nih kami ngambilnya di Bandungnya pusat kota misalkan, ternyata Bapak ngebangunnya di Pangalengan misalkan, Pak. Ya. Nah, itu kan udah lain, Pak. Itu harus dihitung sendiri, Pak. Tapi Bapak itu dengan mudahnya Bapak tinggal membandingkan dengan ini, Pak, dengan grafik kapasitas ini yang biru ini. Misalkan nih angkanya di sini misalkan 10 kilonewton. Nah, Bapak hitunglah besir di Pangalengan tersebut ternyata 8 misalkan, 8 kilonewton, berarti masuk. Tinggal gitu, semudah itu, Pak. Tapi tetap harus ada perhitungannya. Walaupun sederhana nanti perhitungannya. Nah, cuman sekedar sampai situ sih, Pak. Tapi kalau menurut saya sih lebih dari cukup, Pak. Jadi kalau untuk umumnya kan Kota Bandung juga kita pilih yang paling besar nih, tapi Kota Bandungnya ya kalau pinggiran kayak Sumedang itu nggak kan beda tuh. Tapi harusnya lebih kecil sih kayak Sumedang seperti itu. Ya. Terlepas dari itu Bapak tetap harus ngecek gitu untuk memastikan bahwa itu masuk. Nah, mungkin itu Pak kalau untuk dindingnya ya. Nah, untuk analisis dinding itu, tapi untuk yang saya bicara sekarang yang Daiwa, Pak. Sebenarnya yang seperti saya udah sampaikan ke Pak Gito, mungkin yang lain kan baru ketemu sekarang, Pak. Saya pernah menyampaikan ke Pak Gito bahwa sebenarnya itu kami itu harapannya, kenapa kami mensyaratkan ada semacam laporan struktur, itu hanya untuk biar bapak-bapak itu atau perusahaan itu yakin gitu Pak dengan hasil yang akan digunakan. Jadi ada analisisnya dulu, udah punya perkiraan barang saya itu akan bagus atau tidak. Nah, untuk laporan yang Daiwa sebenarnya itu tidak berdasarkan SNI yang terbaru, Pak. Tapi berdasarkan kalau di Indonesia itu, saya nggak tahu kalau di Jepangnya ini karena memang beda-beda filosofi ya antara Jepang dan kita gitu. Pendekatan bukan filosofi sih. Filosofi ini sama tapi pendekatannya yang berbeda. Nah, kalau di kita itu analisis yang dilakukan oleh Jepang itu sama dengan standar yang tahun 89 terakhir. Kebetulan karena saya cukup angkatan lama juga, jadi pas kuliah aja belajarnya itu memang. Nah, kami sebenarnya nggak terlalu ya kurang nerima, cuman kemarin saya diskusi dengan Pak Rusli itu atasan saya.
beliau menyampaikan ya sudahlah apa adanya aja, tapi dijelaskan penggunaan standar yang kita gunakan untuk analisis yang ini yang terbaru gitu Pak. Takutnya nanti kok beda gitu dengan yang ada di laporan. Itu sih Mas sebenarnya yang ingin saya jelaskan gitu. Mungkin itu Pak. Jadi artinya apakah laporan yang dibuat oleh Daiwa itu harus direvisi mengikuti SNI yang terakhir atau cukup dengan yang ada itu dulu Pak Yoga? Cukup Pak, cukup tapi ya itu harus dipahami bahwa kita akan melakukan dua hal yang berbeda gitu. Jangan sampai nanti, karena gini Pak, saya itu kan kalau nggak salah pakai istilahnya, kalau sekarang itu kan R tuh. Kalau di yang Daiwa itu pakai K. Nah itu tuh kebalik Pak. Jadi kalau R itu makin besar, itu makin ductile. Si struktur makin ductile. Tapi kalau K makin besar, struktur makin tidak ductile Pak. Nah masalahnya di Daiwa itu kalau nggak salah saya lihat itu K-nya tuh 1. Jadi itu untuk struktur yang ductile, padahal dinding kan tidak ductile. Nah, otomatis dengan dia memberikan K1 dalam artian asumsinya si struktur itu ductile, si beban gempanya itu kecil, Pak. Jadi nanti dia akan membandingkan, oh kapasitas 10, hasil besir saya, misalkan, atau demand saya, cuma 5, otomatis masuk. Padahal kalau menurut hitungan kami nggak akan 5, lebih besar dari 5, itu masalahnya, Pak. Oke. Takutnya miss di situ. Nah, mungkin saya sedikit lupa Pak ini menjelaskan. Kita itu kalau dinding kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa berdasarkan kekuatan saja, tidak memperhatikan sama sekali duktilitas Pak. Artinya R yang kita gunakan itu R yang sangat kecil Pak, yaitu 1 Pak. Jadi si struktur itu dianggap hanya beban, begitu beban gempanya lewat dari beban si dindingnya, ya udah runtuh lah gitu. Makanya kita ngandelin bener si ini Pak, si Omega Sub-Zero ini. Ini 2,5 itu kan besar tuh Pak. Jadi beban maksimum yang Bapak dapat itu dibagi 2,5 Pak. Jadi logikanya nggak akan pernah seumur-umur si beban gempanya itu lewat gitu. Karena kita udah membagi 2,5 seperti itu Pak. Gitu. Sebentar Pak Yoga, mungkin saya mau bicara sama Pak Fendi nih Pak Fendi. Pak Fendi ini kelihatannya sangat teknis ya Pak Fendi ya. Ya. Ya, ya. Betul. Oh iya. Betul Pak. Berarti ini yang hadir sekarang Pak Gito bukan dari Daiwa lisensinya nggak ini ya? Ini makanya. Oh ya. Ini ya ini. Ya. Sebenarnya kalau misalkan ada Daiwanya, saya tuh pingin ini Pak. Yang kalau untuk batanya sih sebenarnya kan nggak ada masalah lah.
kalau menurut saya. Paling masalahnya di menyesuaikan kuat tekannya. Kuat tekannya kan pengen berapa. Secara umum makin tinggi makin bagus. Nah, masalahnya di dinding itu begitu dia difungsikan sebagai dinding penahan beban, itu tuh dia jadi sesuatu yang utama, Pak. Tapi begitu dia misalkan nih, kalau setelah jadi dinding itu nggak bisa kita menyatakan bahwa makin tinggi kuat tekannya itu makin baik. Itu masalahnya, Pak. Karena tergantung pengekangnya, Pak, kolom baloknya gitu. Nah, sedangkan di Daiwa ini, makanya saya kan bingung juga ya gimana cara ininya. Kan itu bukan urusan saya juga, Pak Nito ya. Yeah. Untuk ininya. Karena gini, Pak, kalau untuk kan satu batang tulangannya itu saya nggak tahu apakah menerus atau disambung seperti bangunan pada umumnya. Kalau disambung itu jelas percuma untuk diuji, Pak, kalau disambung. Si tulangannya misalkan ada stek dulu, terus disambung yang 3 meternya gitu ya, atau berapa meter itu tingginya, itu jelas percuma untuk diuji, pasti jelek hasilnya. Nah, ya itu harus siap dengan kegagalannya kalau disambung itu. Takutnya kan kadang-kadang orang atau perusahaan itu mindsetnya uji pasti lulus, itu Pak masalahnya. Padahal nggak selalu. Iya, iya. Mungkin itu. Kalau untuk si batanya sendiri sih nggak masalah sih kalau saya. Nggak ada masalah kalau menurut saya. Boleh saya bicara, Pak? Herman, Pak, dari Master Blok, Pak. Ya, enggak. Jadi kalau memang ada statement seperti itu, memang kami bisa mengikuti untuk kuat tekannya yang ditentukan berapa. Jadi sebagai informasi aja, dari awal sebetulnya pembicaraan kami dengan pihak Daiwa baru sebatas bentuk, Pak. Jadi gambar yang diberikan lalu bentuknya demikian, kami memakai pakai kemarin itu kira-kira antara K-nya itu sekitar K200 lah gitu. Jadi nanti kalau mengenai itu betul sekali kuat tekan kami menyesuaikan, Pak. Itu aja. Terima kasih. Siapa? Berarti nanti ada pembicaraan lebih lanjut lah dengan Daiwanya ya. Iya. Ya, iya. Nanti kalau untuk jadwal sebenarnya mungkin saya nanti bisa lihatkan juga, Pak. Jadwal. Boleh bicara, Pak, dari intinya Pak Sugeng, Pak. Pak, dari kita kan dari kontraktor pelaksananya, Pak. Kita terus terang juga baru dapat gambarnya itu kan gambar masih umum ya, Pak, untuk pekerjaan strukturnya. Nanti apakah pakai sambungan stek apa itu belum ada, Pak. Mungkin nanti kan itu kita biasanya untuk pelaksanaan di lapangan biasanya kalau untuk kolom-kolom itu kita stek dulu sih, Pak. Karena untuk waktu masalah pelaksanaannya yang kesusahan kalau kita langsung tinggi, misalnya besi 3 meter gitu kan, Pak, itu. Tapi untuk detail-detailnya itu juga kita belum dapat, Pak. Juga gitu. Ya. Itu aja informasinya, Pak. Ya itu, Pak, yang harus dipastikan ya. Nanti jangan sampai, maksud saya gini, kalau bedanya penelitian sama atau pengujian ya sama membangun di lapangan kan, kalau ngebangun di lapangan mah kalau udah jadi nggak akan ada yang, kalau di Indonesia sih nggak ada yang ngutik-ngutik gitu kan, belum tentu datang gempanya juga entah kapan gitu. Tapi kalau di pengujian kan pasti itu, Pak, pasti kita kasih beban. Nah, lebih baik daripada mengeluarkan uang percuma difixkan dulu gitu desainnya, terus yaitu obrolan-obrolan tentang nanti di lapangan seperti apa, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ya mungkin untuk tahap itu kita mungkin akan kasih masukan berupa shop drawing ya, Pak. Biasanya kalau kita sebelum kerja kan itu untuk pendetailan yang di gambar umumnya itu belum ada, kita detailin dulu. Mungkin kita ajukan juga dulu ke pihak Daiwanya gitu, Pak. Ya. Ya, nanti mungkin bisa dibicarakan dengan pihak Daiwa langsung ya, Pak Sugeng.
Iya Pak, baik Pak. Kita juga masih banyak pertanyaan sebenarnya sih kalau terkait ke pendetailan itu kan. Soalnya secara itu yang khusus yang yang dari Batako itu memang pembersihannya kan kita nggak umum ya, biasanya kalau kita kan kolom pelatih sudut-sudut aja pertemuan-pertemuan dinding. Kalau ini kan tiap sambungan itu ya kayaknya kan kasih besi gitu. Ya. Itu Pak. Sebenarnya kalau kayak biasa mah Pak, kolom gitu, kolom ya biasa kolom balok biasa. Mungkin nggak ada masalah sih. Cuman karena satu-satu itu jadi masalah. Memang zaman dulu emang begitu sih Pak. Kalau zaman dulu mungkin awal-awal Batako itu ada, memang seperti itu Pak penulangannya untuk rumah sederhana itu. Jadi kayak Daiwa ini. Cuman zaman sekarang sih saya terus kurang paham juga. Iya Pak, baik Pak. Cuma saya juga nanya, Batakonya kan kalau lihat di gambar itu kan kita lihat gambar di dalamnya Dewa itu kan memang dia udah bentuknya udah tertentu ya, jadi ukuran tipe A, tipe B itu pasangannya gimana, urutannya gimana itu udah pasti sama semuanya itu Pak. Kayak tinggal gitu kayak bentuk Lego ya, cuma di pluk gitu udah jadi untuk tipe A, B-nya urutannya semuanya udah ada itu. Atau mungkin ini Pak Gito, mungkin nanti kalau dengan Daiwa mungkin saya punya pengalaman yang uji, bisa di searching itu uji interlock brick Pak. Nah, interlock brick pernah nguji ke kami Pak, banyak itu. Terus penulangannya seperti yang Daiwa ini Pak. Ya, cuman memang dia ada sambungan Pak, tidak menerus. Nah itu hasilnya nggak bagus Pak. Mungkin itu disampaikan secara pribadi ya. Oke. Itu di mana Pak kita bisa dapat itu? Kalau interlock brick, mungkin ini informasi informal saja Pak. Kami kan nggak bisa ngeliatin data karena punya orang. Tapi kalau untuk sistem interlock bricknya bisa di searching di YouTube juga banyak Pak. Itu biasanya produk Cina yang banyak itu tuh, yang banyak pakai interlock brick. Penulangannya sama, tiap berapa bata ada ada tulangannya. Nah itu aja nggak bagus Pak gitu. Saya baru ingat juga, makanya baru mau ngasih tahu sekarang. Cuman kan kalau ngomong di orang Jepangnya saya nggak enak juga gitu. Mungkin nanti Pak Jito ini bisa menyampaikan. Mungkin itu Pak kalau ini. Ya Pak Fendi, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi agar bisa disampaikan ke Daiwa gitu. Ya. Oh, satu lagi Pak, yang ini saya pernah bilang ke Bapak juga, kalau nanti pada saat pengujian kita butuh ini Pak, strain gauge. Jadi untuk mengukur regangan bajanya. Kita bisa tahu si baja tulangannya itu kan di ujung, di tengah ada gitu ya. Mana aja yang bekerja gitu. Kapan pada dia leleh, kapan dia putus bisa ketahuan. Itu apa Pak bentuknya Pak? Seperti ini Pak. Kecil sih. Cuman seperti ini nanti ditempelkan di baja tulangan Pak. Seperti ini Pak. Nah, kelihatan ya? Nah ini. Oh, oke. Kecil banget. Kalau di Jepang mungkin ini umumnya produk Jepang Pak. Kalau di Jepang mungkin murah. Kalau di Indonesia itu kisarannya dari 100 sampai 200 ribu Pak satu buah. Ya mungkin kita butuh di bawah 20 lah. Oke, baik. Kalau udah fix gambarnya nanti saya terima dulu, sebelum pembuatan itu saya terima dulu gambar fix finalnya. Nanti saya kasih kasih tanda untuk penempatan strainnya. Butuhnya berapa biji, nanti final fix jumlahnya di situ. Kalau belinya lewat saya mangga, nanti saya kenalkan ke pensiunan kami yang memang biasa masang dan menjual itu gitu. Terus kalau mau nyari sendiri mangga, itu namanya strain Gauges
strain gauge. Strain gauge ya. Ya, strain gauge. Ya. Kalau di Bandung itu mereknya Kiowa, ada di Segitiga Emas depan Jaya Plaza, Pak. Oke. Kemudian kalau schedule gimana Pak? Seperti yang ditanyakan Pak Fendi ini tadi, Pak. Saya liatin schedule-nya ya. Nah, ini udah terlihat Pak. Ini schedule kita tuh sekarang Mei udah bahkan sampai Juni udah mulai itu Pak. Tapi kalau Bapak misalkan di kapan mau bikinnya, ya kita di Juli udah bisa nguji sih Pak. Oh, oke. Ini udah penuh. Ini Semen Indonesia Group juga sama. Ini uji dinding juga. Dia pakai beton ringan. Inovasinya di betonnya sama di cetakan. Ya. Ini 3 buah benda uji Pak. Ini mulai nguji minggu ke-3 bulan Juni. Jadi diperkirakan Juli ya Pak ya, ini schedule-nya ya Pak? Ya, bisa nguji di Juli. Ya, Juli. Jadi artinya sebelum Juli ini kita harus persiapan dulu kalau begitu ya Pak ya? Matangkan lagi. Ya, saya harap sih Bapak udah bikin di Mei akhir Pak. Atau Juni awal. Kan itu butuh waktu 28 hari lah ya. Biar ini. Nanti di Juli bisa diuji. Seperti itu Pak. Oke. Untuk jadwalnya. Pak Fendi. Pak, mohon maaf Pak. Itu Pak Yoga. Kalau saya bisa ini gini aja Pak. Kalau kita bisa minta ini aja Pak, misalnya dari Pak Yoga biasanya untuk standar rumah tahan gempa satu lantai itu yang diuji apa aja, bisa nggak Pak? Misalnya datanya yang ABCD itu mungkin yang setelah itu yang diuji ABCD itu kita laporkan ke Dewa, apakah cukup dengan laporan yang diuji ABCD itu atau apa ada lagi yang FPH-nya gitu Pak? Bisa nggak Pak? Udah cukup sih Pak, udah untuk uji dinding, terus tadi ya uji dinding 2 dimensi gitu ya. Terus diuji siklik, terus analisisnya dengan Pak, dengan yang ini. Mungkin ini aja di screenshot Pak, yang tampilannya saya. Iya Pak. Nah ini. Harusnya sih mereka paham sih dengan ini. Jadi ini uji ini tes satu ini ya Pak, evaluasi ini tes. Ya. Terus apa lagi Pak? Udah itu aja. Untuk ini aja yang dites aja ini ya. Ya. Oke Pak. Kecuali Bapak dengan ini, maksud saya dengan ini cukup Pak. Tapi kecuali Bapak ingin, yaitu gunanya Bapak melakukan laporan struktur dulu itu banyak Pak, kan penelitian itu sebenarnya Bapak cukup nguji satu. Tapi nanti ke depannya Bapak bisa mengembangkan cukup dengan analisis, Pak. Mungkin saya lihatin ya, bentar ya. Nah, kalau mungkin ini nih, yang kalau dinding yang rada ini juga. Nah, ini mungkin Bapak bisa lihat ya, ini untuk shear wall, Pak. Nah, nanti setelah Bapak bisa ngutak-ngatik ininya, Pak. Kalau untuk dinding, untuk dinding ini Bapak bisa ngutak-ngatik model di dindingnya, di on-blocknya Pak, di si batanya gitu. Nah kalau itu tujuannya, Bapak bisa melakukan yang pertama uji tekan, terus uji geser Pak. Uji geser saya bentar ya, saya liatin saya punya untuk uji dindingnya sendiri. Ini ya kita diskusi ini aja. Nah ini Pak. Nah kalau Bapak untuk jadi nanti dari hasil uji itu biasanya kalau
penelitian benar gitu ya, yang benarnya ya. Tapi kalau perusahaan ya cukup dengan melakukan uji 2 dimensi tadi, dapat laporan dari kami, terus setiap mau ngebangun yang menghitung beban gempanya bandingkan dengan kurva kapasitas beres, Pak. Tapi kalau Bapak pengen misalkan nih, ternyata kan itu lebarnya 2,6, yang Dayua itu mau jadi 3 meter, nah nggak usah nguji lagi yang 3 meter, Pak. Tapi cukup dilakukan dengan analisis. Nah, kalau melakukan dengan analisis, Bapak itu harus melakukan uji-uji ini nih, Pak. Ini kan uji tekan ya, pastilah Bapak melakukan ya, uji tekan bata. Terus uji geser diagonal, Pak. Seperti ini. Terus uji geser yang ininya, antar lekatan antar batanya, atas bawah itu. Nah, dari sinilah parameter-parameter ini dimasukkan ke perhitungannya. Jadi kalau Bapak merubah-rubah sedikit, misalkan dari 2,6 jadi 3, itu nggak ada masalah. Seperti itu, Pak. Kalau mau, tapi kalau cukup yang itu ya udah nggak ada masalah juga. Gitu. Cuman hasilnya ya kalau misalkan di atas 2,6, kenyataan Bapak di lapangan gitu modulnya misalkan 3,5 gitu-gitu ya nggak bisa harus meyakinkan orangnya rada susah, Pak, karena Bapak ngujinya cuma 2,6 meter gitu modulnya gitu, Pak. Kalau uji tekan kan Bapak pasti melakukan lah ya, nggak mungkin enggak kan kalau uji tekan dinding untuk memastikan bahwa kalau diminta si Dewa minta 200 itu beneran 200 gitu kan, pasti diuji itu. Enggak sih. Ya. Ya. Tadi itu ada 2 ya Pak Fendi ya, kalau nggak salah ya Pak Yoga, yang dipakai standar itu adalah VEMA P750 ya Pak ya, sama ya. NI 1726. Ini nanti saya kirimin, ini kebetulan di bawahnya ada contohnya, Pak. Bentar, ini saya share lagi. Ini mungkin tadi biar lebih jelas Pak, ini nih. Jadi ini contoh ininya ya, contoh pengujiannya, Pak. Ini ada lagunya ya, ini sebentar Pak. Nah, ini ujinya Pak. Pak Yoga, dalam pengujian nanti selain benda uji, kemudian tadi ada strain gauge, apalagi Pak yang harus disiapkan? Udah, itu aja sih Pak. Fondasi Pak? Hah? Fondasi? Oh, fondasi ya. Jadi satu paket Pak. Ini kan fondasinya nih. Satu paket ini, satu paket benda uji gitu. Oke. Sampai jadi. Nah, seperti ini kurang lebih pengujiannya Pak. Sampai rusak dia. Nah, terus saya ini nanti walaupun Bapak misalkan melakukan perhitungannya tipe 36 segala macam, nah kita sederhanakan Pak analisisnya. Makanya sebenarnya laporan struktur Bapak itu gunanya ya hanya untuk Bapak sebenarnya. Kami itu hanya nanti memastikan bahwa angka-angka berat segala macamnya atau kuat tarik. Nanti juga Bapak ada pengujian kuat tarik baja Pak. Ya kuat tekan pasti itu. Kuat tekan batanya sendiri. Terus kuat tekan si betonnya nanti Pak. Itu pasti diminta juga datanya gitu. Jadi pada saat Bapak mengecar fondasi, terus kolom yang ujung-ujungnya kan besar tuh 10 cm ya, itu juga bahan betonnya dibuat silinder Pak, nanti kita uji. Bapak uji gitu maksudnya.
pengujiannya bisa di lab kami, bisa di luar, silahkan. Nah, nanti analisisnya seperti ini, Pak. Mungkin nanti saya kirim dari mulai sini sampai ke bawah, Pak, supaya nanti bisa dipelajari juga. Dan ini kebetulan cuman 6 kota nih, nanti Jakarta ininya berapa gitu. Nah, nanti itu Bapak cuman ngitung yang ini, Pak. Ini kelihatan kan ya? Masih kelihatan? Yang desain dinding. Nanti dibandingkan sama ini, Pak. Nah, nanti ada kayak gini. Kayak ini kan hasilnya kebetulan bagus nih. Jadi kurva kapasitas Bapak ada di atas, si demand-nya ada di bawah. Seperti ini nanti hasilnya. Berarti ini kasarnya bisa diterapkan di seluruh Indonesia, Pak. Walaupun Bapak tetap harus memastikan bahwa angkanya itu di bawah tadi. Jadi harus melakukan hitungan sederhana lah, bisa pakai Excel, Pak. Nanti saya kirim dari atas sampai sini, Pak. Saya pisahin dulu. Mungkin itu. Ada lagi, Pak? Halo? Ada lagi Pak Fendi, Pak Sugeng atau Pak Herman? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya Pak ya kalau gitu Pak ya. Ya. Oh iya, Pak Fendi. Pak Fendi mungkin mau minta tolong Pak sekalian kalau pas komunikasi sama Daiwa dari hasil pembicaraan kita hari ini kan sebetulnya ada spek sebetulnya nanti yang dari pihak yang dipaparkan tadi oleh Pak Yoga. Nah itu spek itu masih bisa dikasih tahu Pak yang benar Kak berapa, kuat tekan berapa. Karena kita kan masih ada waktu ini Pak. Gitu. Karena yang diproduksi di master block kan masih berupa bentuk Pak gitu. Belum sesuai spek Pak. Itu aja Pak Fendi minta tolong ya. Ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Fendi. Baik Pak Yoga, mungkin sudah cukup ya Pak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin nanti saya kirim Pak, sebentar saya edit dulu. Terus ya kalau sudah cukup sih, terima kasih Pak atas kehadiran pada diskusi kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau diskusi mendadak, silakan Pak, atur aja jadwalnya. Kalau saya sih banyak kosongnya Pak, jadi nggak ada masalah kapanpun, asal jangan malam aja dan nggak hari libur. Di jam kerja silakan. Siap. Terima kasih banyak. Dadakan pun nggak ada masalah kalau saya Pak. Mungkin begitu. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Bisa. Terima kasih Oke, semua. terima kasih semuanya. Jangan lupa ngisi absen Pak. Jangan lupa ngisi absen. Ya, sama-sama. Oke, pamit. Mari, makasih.